Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egy Hidayat. Saya dari SMK Negeri 1 Cilimus sebagai peserta Lomba Mini Pioneering Aresta 16 tahun 2021. Nah, pada Lomba Mini Pioneering kali ini saya mengambil tema yaitu kalajengking. Untuk membuat miniatur pioneering berbentuk kalajengking, teman-teman perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan sebagai berikut. Nah, pertama untuk bahan, teman-teman harus menyiapkan beberapa sumpit berukuran 18 cm, terserah mau dicat warna apa. Berikutnya sumpit ukuran 9 cm, secukupnya saja. Berikutnya benang kasur secukupnya saja. Berikutnya tambang secukupnya saja. Berikutnya bambu secukupnya saja. Dan untuk alat, ini ada jarum kasur. Dan yang terakhir ada gunting. Nah, yang tadi adalah beberapa alat dan bahan yang harus teman-teman sediakan untuk membuat miniatur pioneering berbentuk kalajengking. Nah, perlu teman-teman ketahui di dalam pioneering itu ada dua unsur, yaitu simpul dan juga ikatan. Simpul adalah hubungan tali dengan tali, sedangkan ikatan adalah hubungan tali dengan benda. Kebetulan untuk membuat miniatur pioneering berbentuk kalajengking, saya memerlukan 2 jenis simpul dan 3 jenis ikatan. Untuk simpul saya memerlukan simpul pangkal dan juga simpul jangkar, dan untuk ikatan saya memerlukan ikatan kaki 3, ikatan palang, dan juga ikatan silang. Nah, hal yang pertama akan saya buat yaitu membuat kaki 3 berjumlah 12 buah. Nah, di dalam kaki 3 terdapat simpul pangkal dan juga ikatan kaki 3. Untuk pertama, marilah kita buat simpul pangkal terlebih dahulu. Untuk mempraktekannya, saya akan mempraktekkan kepada 1 buah bambu dan tambang. Mari kita praktekkan, dan kemudian saya akan mengaplikasikannya kepada sumpit dan juga benang kasur. Mari kita buat simpul pangkalnya. Pertama, teman-teman tempelkan tambangnya, tempelkan dan putar ke bawah, kemudian geserkan ke pojok kanan dan kita putarkan ke atas, kemudian ke bawah lagi, geserkan ke pojok kiri, kemudian putarkan ke sebelah atas, putarkan ke atas ya, dan masukkan ke tambang sebelah kanan ya, masukkan ke tambang sebelah kanan dan tinggal tarik antara keduanya. Nah, tinggal tarik antara keduanya. Nah, tarik. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah simpul pangkal ya, simpul yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri ikatan. Kita rapikan dulu. Baik, kita rapikan dulu. Nah, sudah rapi ya. Ini adalah simpul pangkal, dan kemudian kita akan mengaplikasikannya kepada sumpit dan benang kasur. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan cara membuat ikatan kaki 3. Nah, yang dimana ikatan kaki 3 adalah ikatan yang menggabungkan 3 tongkat atau kayu dengan posisi saling lurus untuk membentuk kaki 3. Jadi kita membutuhkan 2 kayu atau bambu lagi.
Nah, kemudian kalian tinggal satukan jadi 3. Nah, caranya kalian tinggal lanjutkan saja. Sebanyak minimal 3 baris atau 3 putaran. Minimal 3 baris atau 3 putaran. Baik, tinggal dirapikan saja. Ini sudah membentuk 3 baris atau 3 putaran. Dan selanjutnya teman-teman tinggal memutarkan ke sebelah bawah, ke bawah, ke sela-selanya. Nah, sebanyak 3 putaran atau 3 baris. Gunanya berguna untuk memperkuat ikatannya. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita akhiri dengan simpul pangkal. Nah, cara buat simpul pangkalnya sama seperti tadi. Dari sini ke bawahkan, ke pojok, geserkan ke pojok, dan kita putarkan ke belakang dan ke depankan lagi seperti ini. Ya. Dan kita ke belakangkan lagi sampai membentuk silang, dan kita kedepankan lagi, ya, kedepankan dan masukkan lagi ke tambang sebelahnya, sebelah kiri nih, yang ini ya. Nah, kemudian kita tarik. Sip. Nah, ini ada simpul pangkal yang terakhir ya. Karena simpul pangkal ada simpul yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri ikatan. Oke, untuk ikatan kaki 3 telah selesai, yang diawali dengan simpul pangkal dan diakhiri dengan simpul pangkal pula. Nah, masing-masing baris minimal 3 baris ya, minimal 3 baris. Oke, selanjutnya kita tinggal aplikasikan ke sumpit untuk membuat kaki 3. Baik, untuk kaki 3 pada pengaplikasian sumpit telah selesai. Ini ikatan kaki 3-nya. Untuk disumpit saya menggunakan 4 baris ikatan atau 3 putaran, dan diawali dengan simpul pangkal sama, dan diakhiri juga dengan simpul pangkal. Dan satu sudah selesai. Berikutnya ada 11 kaki 3 lagi yang akan saya buat. Mari kita buat. Baik teman-teman, 12 kaki 3 telah selesai dibuat. Nah, selanjutnya tahap berikutnya saya akan membuat satu menara kaki 3 ya, yang dimana satu menara kaki 3 itu membutuhkan 6 buah tongkat. Baik, saya akan menggunakan satu kaki 3 untuk membuat satu menara kaki 3.
Caranya seperti ini, teman-teman. Tinggal tempelkan saja sumpit ini di bawahnya, di bawah si kaki tiganya. Nah, sampai benar-benar membentuk kaki tiga. Nah, nanti kita tempelkan lagi dua sumpit yang lainnya di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, perhatian ya teman-teman, karena di sini sudutnya tidak 90 derajat ya, tidak 90 derajat, maka saya akan menggunakan ikatan silang. Ya, karena ikatan silang adalah ikatan yang menggabungkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling bersilangan dan tidak tegak lurus atau tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka otomatis ini menggunakan ikatan silang ya. Nah, cara membuat ikatan silang adalah seperti ini. Baik, untuk membuat ikatan silang pertama-tama kita harus membuat simpul pangkalnya terlebih dahulu. Seperti tadi ya, simpul pangkalnya ke depan, geserkan ke pojok kanan, ke depan lagi, geserkan ke pojok kiri sampai membentuk silang, dan kemudian kita masukkan ke sebelah kanannya. Nah, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita tarik dan dirapikan. Sudah rapi ya. Nah, cara membuat ikatan silang seperti ini teman-teman. Andai saja ini ada pioneering ya, kita akan membuat ikatan silang, dan ini sudutnya tidak membentuk sudut 90 derajat. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal masukkan ini ke sela-sela ya, sela-selanya sampai 3 putaran atau minimal 3 baris ya, 3 putaran. Nah, 2 3. Nah, ya, kemudian balik lagi. Kemudian balik lagi ya, kebalikannya. Kebalikannya 1 1 2 3. Nah, dirapikan ya teman-teman. Siap. Oke, ini adalah ikatan silang ya. Lihat ikatan silang. Nah, ini adalah ikatan silang. Ini bagian depannya. Kita rapikan dulu. Ya. Bagian depannya. Ini bagian belakangnya. Ini adalah ikatan silang. Dan yang terakhir kita buat sama yang terakhir yaitu simpul pangkal, karena simpul pangkal adalah
simpul yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri ikatan. Caranya seperti tadi, dikedepankan, ke belakang, ke depan, sampai membentuk silang, kemudian kita masukkan ke sebelah kanan. Ya, misalkan sudutnya tidak 90 derajat. Nah, segini. Nah, kita menggunakan ikatan silang. Karena ikatan silang adalah ikatan yang menggabungkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling bersilangan dan tidak tegak lurus atau tidak membentuk sudut 90 derajat. Maka kalian harus menggunakan ikatan silang. Nah, ini adalah contoh ikatan silang. Mari kita aplikasikan untuk membuat satu menara kaki 3. Nah, saya akan membuat ikatan silang di kanan dan di kiri. Nah, di kanan dan di kiri ikatan silang. Baik teman-teman, ini sudah membentuk silang. Nah, berikutnya kita akan memutarkannya ke pinggir. Soalnya tadi saya tidak memutarkannya ke pinggir. Nah, setelah kalian membentuk silang ya, minimal 3 putaran atau 3 baris, kalian harus memutarkan si tambangnya ke sela-sela pinggirnya seperti ini. Kita memutarkan ke pinggirnya minimal 3 baris atau 3 putaran ya. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita buat simpul pangkalnya. Baik, ikatan silang telah jadi. Diawali dengan simpul pangkal, terus ikatan silang, menyilang, dan diputarkan ke pinggir, ke sini ya. Nah, minimal 3 putaran atau 3 baris, kemudian diakhiri lagi dengan simpul pangkal. Ya, bisa dipahami. Nah, kemudian ini sebelah kiri, kita sebelah kanannya sama, menggunakan menggunakan ikatan silang lagi. Nah, lihat, tidak 90 derajat ya, jadi menggunakan ikatan silang. Baik, untuk berikutnya itu sama, simpul silang lagi ya. Nah, tidak membentuk. Nah, bisa dilihat tidak membentuk sudut 90 derajat, maka sudut ini akan memakai ikatan silang lagi, dan ini juga tidak membentuk 90 derajat, maka akan memakai ikatan silang lagi.
Untuk satu lagi, tidak membentuk sudut 90 derajat, maka akan memakai ikatan silang, dan ini juga akan memakai ikatan silang. Baik teman-teman, untuk menara kaki 3 telah selesai dibuat dan bentuknya seperti ini. Memerlukan 6 buah tongkat dan setiap sudutnya itu tidak membentuk sudut 90 derajat, maka memerlukan ikatan silang seperti ini. Memerlukan ikatan silang karena tidak membentuk 90 derajat. Nah, untuk kaki 3 dan menara kaki untuk kaki 3 dan menara kaki 3 itu beda. Untuk kaki 3 itu berjumlah hanya 3 saja, 3 tongkat saja. Nah, ini adalah kaki 3. Dan untuk menara kaki 3 itu berjumlah 6 tongkat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memasang bagian ekor, bagian pertama dari ekor si kalajengkingnya. Ayo kita pasang. Baik, ekor bagian pertama akan dipasangkan di pinggir si menara kaki 3-nya. Nah, kita lihat di sini si sumpit sama sumpit lainnya membentuk sudut 90 derajat. Lihat. Nah, yang ini si sumpit membentuk sudut 90 derajat, maka kita akan menggunakan ikatan palang karena membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, karena ikatan palang adalah ikatan yang menggabungkan 2 tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus dan membentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, ini akan saya menggunakan ikatan palang. Baik, sebelum ke sumpit, saya akan mencontohkannya di bambu terlebih dahulu agar terlihat jelas. Setelah dicontohkan di bambu, saya akan mempraktekannya di sumpitnya. Pertama, kalian bikin simpul pangkal terlebih dahulu untuk membuat ikatan palangnya. Sudah rapi ya. Kita lanjut ke ikatan palang. Posisinya seperti ini. Ya. Posisinya seperti ini dan
kalian untuk membuat ikatan palang, ujung tambang geser ke sebelah kanan. Nah, dari sebelah kanan putarkan ke bawah, dari bawah ke sebelah kiri. Nah, ikuti alurnya. Dan dari sebelah kiri kita putar lagi ke belakang, terus ke atas. Ya, dari atas ke kanan lagi sampai membuat 3 baris atau 3 putaran. Sampai minimal 3 baris atau 3 putaran. Kita lanjutkan mengikuti alur. Ya. Ikatan palang adalah ikatan yang menggabungkan 2 tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus dan membentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, sudah. Ini 3 baris, 3 baris, 3 baris. Kita akan memutarnya ke pinggir, ke sini, ke atas. Putar lagi ke pinggirnya. Nah, putar lagi sampai minimal 3 putaran atau 3 baris. Diputar, jangan lupa untuk ditarik agar kuat. Fungsinya agar kuat si ikatannya. Oke, udah 3 putaran. Sekarang kita akan mengakhirinya dengan simpul pangkal. Karena simpul pangkal adalah simpul yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri ikatan. Bikinnya seperti simpul pangkal pertama. Putarkan ke belakang, ke depan lagi, ke belakang sampai membentuk silang ya, sampai membentuk silang. Terus kalau ini kita akan masukkan ke di bagian bawahnya. Kalau waktu tadi kan di atas, sekarang di bawah. Nah, masukkan aja di bawahnya. Kita ulang. Diputar ke belakang. Terus kedepankan lagi, putar ke belakang sampai membentuk silang ya. Sampai membentuk silang. Terus kita masukkan di bawahnya. Terus kita tarik. Sudah. Ini simpul pangkal ya. Kita tarik. Nah, selesai. Ini adalah ikatan palang ya. Masing-masing berbaris 3 baris, 3 baris, dan ini plus simpul pangkalnya. Oke, lanjut. Kita akan mempraktekannya di bagian pertama ekor kalajengking ya. Sebelah sini. Nah, di sini kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan ikatan palang. Baik, simpul palangnya telah jadi. Nah, untuk sisi-sisi berikutnya kita sama akan menggunakan simpul palang juga ya.
kaki kedua. Nah, di kedua pertemuan sumpit ini 90 derajat, kita akan menggunakan simpul palang. Di sini juga pertemuannya 90 derajat, kita akan menggunakan simpul palang juga. Baik, ekor bagian pertama telah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang ekor bagian kedua dan ketiga. Kita akan memasang di sini. Dan lihat, tidak membentuk 90 derajat. Dan bagian sini juga tidak membentuk 90 derajat. Maka kita akan menggunakan ikatan silang lagi, ya. Ketiga-tiganya kita akan menggunakan ikatan silang. Oke teman-teman, untuk ketiga ekornya sudah terpasang kokoh, ya. Sudah terpasang kokoh dengan ikatan silang semua. Karena pertemuan antara sumpit dengan sumpitnya itu tidak 90 derajat, maka ikatannya ikatan silang semua. Ya. Dilihat, ini ikatan silang semua. Nah, selanjutnya saya akan memasang bagian kakinya. Di sini ada 3 kaki, 1, 2, 3, dan di sebelah kiri juga ada 3 kaki, 1, 2, 3. Nah, untuk kakinya itu kita akan memasangkan ikatan palang, ya, karena pertemuan antara sumpit dengan sumpitnya itu 90 derajat. Nah, ya, 90 derajat. Maka kita akan memakai ikatan palang. Nah, semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya memakai ikatan palang. Yuk kita buat. Baik teman-teman, alhamdulillah ketiga pasang kakinya telah saya pasang, dan miniatur pioneering kalajengking buatan saya telah selesai dibuat. Untuk bagian kaki, karena semuanya membentuk sudut
siku-siku atau sudut 90 derajat. Lihat, semuanya 90 derajat. Dan sebelah kiri juga 90 derajat. Maka untuk ketiga pasang kakinya saya menggunakan ikatan palang. Baik, untuk kaki tiganya, untuk kaki tiga yang berjumlah 3 tongkat ini, nah ini menggunakan ikatan kaki tiga. Nah, untuk menara kaki tiganya yang ini, yang bagian sini, nah untuk menara kaki tiganya ini berjumlah 6 tongkat, dan setiap pojoknya ini tidak berukuran 90 derajat, maka saya menggunakan ikatan silang. Bisa dilihat, saya menggunakan ikatan silang karena tidak membentuk sudut 90 derajat. Ya, lihat. Nah, untuk bagian ekor, ya, untuk bagian ekor ada ekor pertama, ekor bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiga. Untuk ekor bagian pertama untuk ekor bagian pertama itu menggunakan ikatan palang. Karena pertemuan kedua tongkatnya itu membentuk sudut 90 derajat, maka menggunakan ikatan palang. Sama bagian bawah juga ikatan palang, dan sebelah kiri juga menggunakan ikatan palang. Untuk ekor bagian keduanya menggunakan ikatan silang karena tidak membentuk sudut 90 derajat. Bisa dilihat, tidak membentuk sudut 90 derajat, maka menggunakan ikatan silang. Dan bagian yang ketiganya juga menggunakan ikatan silang, ya. Nah, baik, berikut penjelasan saya kenapa saya membuat miniatur kalajengking, miniatur pioneering kalajengking. Karena karena kalajengking adalah makhluk kecil yang sangat menakjubkan. Ada 2000 spesies yang telah berhasil diidentifikasi dan ditemukan di 6 dari 7 benua yang ada di bumi. Makhluk ini telah mampu beradaptasi dengan beberapa lingkungan dengan kondisi paling keras di bumi. Bahkan para peneliti pernah membuat kalajengking menjadi beku untuk 1 malam. Setelah itu menempatkannya di bawah sinar matahari. Setelah mencair, ternyata mereka masih bisa berjalan. Filosofi ini digunakan oleh saya karena setiap anak pramuka harus bisa beradaptasi di lingkungan manapun ia berada. Terima kasih, sekian presentasi miniatur pioneering berbentuk kalajengking yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.